saya itu terkadang begitu getolnya menjual lukisan, harus saya jual. Yang kedua, walaupun lukisan seperti apa, kadang tidak bisa saya jual dan itu tetap bernasib. Dia berjodoh dengan saya, tapi suatu ketika lukisan itu harus saya lepas karena berjodoh dengan orang tertentu dan mereka harus sudah punya kedekatan dengan saya. Kalau teman-teman mungkin tahu, jadi ada lukisan di tempat podcast saya itu, Pak. Iya, kan di belakang itu di studio saya ada lukisan kerapan sapi. Kerapan sapi, ya. Dan ketika melakukan bimbingan skripsi, dekan tiba-tiba, dosen pembimbing itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, lalu berbicara mana bibir gitu. Jadi hal-hal pelecehan seksual akan gampang terjadi ketika si korban adalah orang yang ada di bawah ataupun derajatnya tidak sama dengan pelaku. Misalnya seperti ini, seorang dosen dengan mahasiswa ataupun mahasiswi dengan kakak tingkat ataupun senior. Nah, itu merupakan lukisan yang diberikan oleh Pak Budi kepada saya. Hadiah ya, secara cuma-cuma, namanya hadiah. Dan pesan beliau itu kepada saya, ini saya kasih asalkan jangan dijual. Jangan dijual. Jadi Pak Budi ini biasa memberikan hadiah lukisan. Ini kok bisa biasa ini dan hari ini saya dikasih ini. Cobalah, bentar lagi kita dengar kasus pelecehan lagi. Seolah-olah perempuan itu jadi apa ya? Korban. Berarti kan perlu perlindungan. Makanya perlindungan seperti apa yang harus perempuan miliki sehingga ini lepas dari, kalau laki-laki jadi korban dari laki-laki, menurut saya kalau laki-lakinya nggak melawan, ini hanya persoalan inferior saja, gitu kan. Tapi kalau perempuan ini kan bentar lagi pelecehan, seluruh Indonesia itu pelecehan terus begitu. Iya, kalau saya masuk ini langsung masuk saja. Apa ya, ini kita sudah mulai bergerak kepada titik di mana kita mencari akar persoalan. Pertanyaan mengapa perempuan selalu jadi korban? Itu akar rumput gitu. Ini akar persoalan dan ini memang apa ya, kayak seperti setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya kayak gitu. Ya. Habis podcast tadi saya dikasih lukisan ini. Jadi gimana Pak kok bisa? Jadi saya itu terkadang begitu getolnya menjual lukisan, harus saya jual. Yang kedua, walaupun lukisan seperti apa, kadang tidak bisa saya jual dan itu tetap bernasib bersama saya di rumah. Dia berjodoh dengan saya. Tapi suatu ketika lukisan itu harus saya lepas karena berjodoh dengan orang tertentu. Dan mereka harus sudah punya kedekatan dengan saya. Jadi sahabat-sahabat saya, saudara saya segala macam. Jadi nasibnya lukisan itu bukan karena saya. Ya. Jadi lukisan itu sudah harus pindah dari saya. Dari kepemilikan saya. Jadi dia harus punya sampian misalnya. Jadi jodohnya ada 3. Terjual. Iya, bisa harus saya jual. Yang kedua, dikasih. Tidak bisa saya keluarkan di rumah sampai saya mati. Ada. Saya cintai lukisan itu. Ada. Dilukis sendiri. Iya, dilukis sendiri. Dicintai sendiri. Iya, ada juga yang tiba-tiba orang minta. Orang mau beli, saya kasih. Iya. Saya kasih, saya mau beli. Enggak, saya kasihkan ini cuma-cuma. Mau apa? Jadi sudah lukisan. Jadi nasibnya lukisan. Jadi saya mengikuti nasib lukisan ini saya. Dan hidup ini saya. Nasib lukisan yang bingung kan? Sekitar ini 1 meter berapa, Pak? Ya, 1 meter sekitar berapa ini? 70 berapa itu ya? Dan ini nasibnya ke saya ini. Iya. Tolong jangan dibeli, dijual. Jangan dibeli, jangan dilelang ya. Jangan dilelang. Dan ini bener, ini pantai ya. Sebenarnya saya selalu terinspirasi dengan Pantai Jumiang. Jadi dataran tinggi itu, gundukan tinggi itu. Oh, ini Pantai Jumiang. Jadi jadi akhirnya saya tambah fantasi. Banyak itu fantasia tentang Pantai Jumiang banyak. Dibeli almarhum Bularas ya, almarhum Bularas itu juga ada di rumah sakit itu. Pesannya kalau dihadiahkan kepada orang, pesannya jangan dijual. Jangan dijual, tolong jangan dijual karena itu sudah menjadi kenang-kenangan saya. Jadi adalah sebagai pengikat sebuah kedekatan batin itu, kedekatan gitu. Ya. Jadi ada yang di rumahnya sampai sekarang? Ada, nggak bisa keluar. Ada lukisan tertentu yang memang saya sukai seperti itu, punya nilai yang transenden, yang pribadi. Sorry Pak, jadi gimana ceritanya kemarin melukis sendiri, mencintai sendiri, menahannya sendiri? Aduh, iya ada seperti itu, ada, sayang banget kepada lukisan itu ada. Padahal dilukis sendiri maksudnya gitu? Iya, lukisan itu. Karena di dalam proses melukis itu banyak hal-hal yang tak terduga sebenarnya.
Bahkan suatu ketika saya itu merasa kaget dengan hasil karya saya sendiri, pernah sering sih sebenarnya. Loh, kok tiba-tiba seperti ini? Nah, ya sudah, ya seperti itu sudah. Nah, ya seperti itu tiba-tiba. Jadi makanya tadi ketika podcast Ini semuanya sudah ayat-ayat ini yang terhampar ini ya harus saya transfer kepada ke seni lukisan saya. menjadi lukisan. Jadi jadi saya mencatat gejala-gejala itu, fenomena itu. Jadi tugasnya seniman itu antara lain ada itu, memindahkan sesuatu yang kadang-kadang orang tidak mampu menangkapnya. Termasuk alam yang berpuisi ini, ya ombak yang bergemercik ini, desau angin macam. Itu kan hamparan ayat-ayat ini. Ya, tapi kadang orang kan kalau tidak peka itu kan tidak menangkapnya, sehingga tidak mampu menikmati, tidak mampu menghayati, tidak mensyukuri itu semua. Sampai ke sana ya. Termasuk kemarin pandemi Covid juga ada lukisan. Iya. Habis podcast Pak Budi bilang, ini tak kasih ke kamu gitu. Makanya kaget, saya sudah 2 ini dapat lukisan. Iya. Jadi yang ada di studio podcast itu yang kerapan sapi Pak ya. Ya itu. Dan yang kedua yang diberikan adalah ini yang teman-teman. tema Pantai Jumiang ini ya. Jadi teman-teman kalau berteman dengan pelukis bisa saja. Iya. Kalau benar-benar sudah jodohnya, Iya, iya. nggak usah beli ya. Iya. Dihadirkan. Iya. Walaupun mahal, karena dia sih. Tapi ada yang jodoh terjual mahal. Ada. Jodohnya Ada. Iya, sudah banyak itu. Ada jodoh yang tidak mau keluar dengan saya. Jadi saya nggak boleh keluar lukisan ini karena punya sesuatu, punya makna tersendiri. Iya, itu makanya Pak agak aneh bagi saya. Sekali terjual belasan juta, Iya. sekali Puluhan juta, ya, sekali benar. dikasih ya sudah dikasih. Sudah begitu. Sekali aja. tidak terjual, tidak bisa dijual, tidak dijual. Iya, nggak usah. Berarti sama saya selamanya itu. Sampai di museum saya mungkin nanti. Ya, insyaallah, ya. Dan terakhir kemarin pamerannya di mana Pak? Lukisan ini. Di saya tanggal 1 Januari kemarin, kan? 22 ya 2022 itu di Asela Sampang. Jadi di sana memang kebetulan juga itu dekat laut sehingga masuk simetri ke saya itu. Jadi ini tema laut. Jadi saya di sana pamerannya dan alhamdulillah ya, sukses gitulah. Oke. Ya, gitu. Makasih Pak Budi. Oke, Serah terima dulu. Oke. Iya. Tahu. Serah terima ini. Ini orang Pamekasan, ini orang Sunda, Pak. orang pulau kan? Iya, orang pulau. Orang laut juga. Orang gilir aja ya. Jadi jangan coba-coba untuk menawar karena nggak bakal. Nggak bisa. Pelanggaran Pak ya. Iya. Makasih Pak Budi. Di ujung segenap subuh, tabah kularungkan ribuan kata, terdampar juga di kolam bening matamu. Lalu suaramu adalah sepoi angin. Begitu husuk menghembuskan puisi di pucuk-pucuk doaku. Bila tiba waktunya nanti, ku genggam kembali tanganmu kekasih. Disaksikan riak ombak di sepanjang pantai itu. Pada senja kesekian yang bersikeras mengukir sebuah keabadian cintaku, cintamu. Ya, cintaku, cintamu.